Assalamualaikum sahabat. Jumpa kembali kita di channel Sahabatmu TV. Hari ini kita akan membahas tentang sakit hati. Kenapa ya dengan sakit hati? Gimana? Udah penasaran? Jangan lupa di klik link subscribe dan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan acara yang ada di channel ini. Simak videonya ya. Jangan di skip-skip. Nah, jadi teman-teman di sini pasti banyak deh ya yang ngerasa sakit hati dalam suatu rentang kehidupan kita. Dari kecil sampai kita sekarang itu pasti pernah ngerasain sakit hati. Sakit hati itu adalah perasaan yang muncul ketika diri kita tuh merasakan hal yang tidak mengenakan, sesek, sumpek, terus ya pokoknya nggak enak lah rasanya tuh. Bahkan ada yang menggambarkan dengan sakit-sakit gitu di hati, sakit hati lara gitu. Nah kayak gitu. Jadi kira-kira kenapa sih ya sakit hati itu muncul? Pertama adalah Allah itu memberikan kepada kita, menciptakan kita dengan perasaan, dengan kolbu. Bahkan ada sebuah riwayat hadis yang menyatakan bahwa manusia itu terdapat sebuah daging, dan dimana ketika sebuah daging itu nanti busuk, maka busuklah semuanya, dan ketika daging itu baik, maka baiklah seluruh anggota tubuhnya, seluruh badannya, seperti itu. Apa daging itu? Daging itu adalah kolbu, hati. Jadi kenapa kita bisa sakit hati? Ya karena kita punya kolbu, kita punya hati, kita diciptakan oleh Allah punya hati. Agar apa? Agar kita tuh merasakan, kita tuh ada empati, kita itu ada rasa sayang, kita itu ada rasa ingin membantu, rasa ingin mengasihi, kayak gitu, rasa prihatin terhadap saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Nah seperti itu. Tapi sakit hati itu ada yang salah loh. Salahnya gimana? Biasanya orang sakit hati itu kalau di dalam dirinya itu muncul rasa, misalnya adalah sakit hati berupa dengki, iri, terus gak suka dengan kebahagiaan orang lain, gak suka dikritik, merasa kayak semuanya itu menyalahkan dia. Itu sakit hati yang salah menurutnya Sisil. Karena apa? Ketika kita memelihara sakit hati itu, maka yang timbul dalam diri kita adalah semakin sakit. Bayangin aja gini, contoh, misal di sebuah kampung ada orang si A dan si B ya. Si A ini keluarganya biasa-biasa aja, tapi karena keulatannya keluarga beliau tuh bisa makin naik lah istilahnya, bisa beli ini, beli itu, bangun ini, bangun itu. Nah si B juga termasuk keluarga yang biasa aja, tapi karena mungkin si B ini dulunya adalah orang yang cukup menengah ke atas, kalangan menengah ke atas, akhirnya ketika ada orang yang si A ini menjadi lebih daripada dia merasa gak terusik. Terus akhirnya hatinya dengki, hatinya iri. Kenapa? Si A itu akhirnya bisa standar sama dia, bisa sama-sama gitu, bisa satu level sama dia, padahal dia gak kepikiran kayak gitu. Nah, itu kalau dipelihara terus-menerus bisa jantungan, bisa juga gagal ginjal. Banyak banget pokoknya. Jadi, hal yang seperti itu malah membuat diri kita menumpuk, menimbun emosi-emosi negatif yang ada pada diri kita, dan itu akan mengkotori hati kita. Karena apa? Hati itu ibarat kata kertas putih, yang dimana ketika kita memiliki rasa yang tidak baik, rasa yang kita berbuat dosa, dengki itu kan dosa ya, iri itu juga dosa ya. Nah, terus ketawa di atas penderitaan orang lain juga dosa gitu. Nah, itu nantinya akan membuat kertas putih ini terwarnai dengan noktah-noktah yang hitam hingga akhirnya menghitam. Dan ketika menghitam itu, maka informasi yang baik pun ketika nyampe ke kita nggak akan menjadi inspirasi buat kita, nggak akan menjadi
nggak akan menjadikan diri kita lebih baik. Karena apa? Di dalam hati kita itu udah ada kerak yang kotor. Ibarat kata kita punya guci, kita punya kendi, di dalamnya itu udah kotor ya, udah banyak keraknya kayak gitu. Walaupun diisi dengan air bersih, tapi kita nggak pernah nyikat itu kerak, nggak pernah kita bersihin dulu, nggak pernah kita keluarin itu kerak, ya bakal keluarnya nanti airnya bakal rasanya nggak enak, kecut, dan lain-lain kayak gitu. Jadi memang sakit hati itu pertama karena Allah itu menciptakan kita dengan adanya perasaan, dengan hati, dengan kolbu. Kita tuh dianugerahi dengan kolbu, jadi nggak cuma akal tapi juga perasaan. Dari situlah makanya kenapa kita itu bisa merasakan sakit hati yang yaitu kita bisa merasakan gitu, bisa merasakan empati, bisa merasakan yang tadi, dan sakit hati yang negatif juga gitu ya. Nah yang kedua adalah kenapa kita bisa sakit hati, karena kita itu terlalu berharap pada manusia. Karena apa? Allah tuh sudah berfirman bahwa bergantunglah kepadaku gitu, berharaplah hanya kepadaku, jangan berharap dengan yang lain. Sudah jelas seperti itu, tapi manusia itu memang karena saking lemahnya kita, saking bodohnya kita juga ya, kadang itu dan naik turunnya iman kita, akhirnya mereka menggantungkan sesuatu kepada hal-hal yang mereka yakini sendiri, tapi bukan Allah. Wow, gimana itu? Jadi memang karena bergantungnya dengan manusia, misalnya ada si A gitu ya. Si A ini si Iwan. Nah, Iwan ini sudah menjanjikan kepada kepada seorang akhwat untuk menikahinya 2 tahun lagi. Nah, di dalam 2 tahun lagi itu, selama 2 tahun itu pasti si akhwatnya itu kan sudah menaruh perasaan, nggak mungkin enggak. Karena apa? Setan itu nggak bakal diem aja selama 2 tahun, ya kan? Setan itu nggak bakal cuti selama 2 tahun. Jadi tetap aja dia bakal menghembuskan was-was, menghembuskan bisikan-bisikan agar si akhwat sama si Ikhwan ini berinteraksi hingga akhirnya si akhwatnya baper. Nah, dari baper inilah akhirnya muncul harapan-harapan yang dia taruh untuk si Ikhwannya bahwa wah, 2 tahun lagi aku dinikahin sama si Iwan itu nih. Oh, berarti dia bakal jadi suami aku. Oh, aku harus aku harus berbakti sama dia. Hello, berbakti dari mana? Dia itu belum jadi suami kamu gitu. Jadi ya dari situlah akhirnya timbul harapan bahwa si Ikhwan ini akan jadi suami aku. Pertanyaannya adalah, jikalau ternyata dalam kurun waktu 2 tahun itu, setahun pertama si Ikhwan tiba-tiba menghilang, nggak pernah ada kabar, nggak pernah chattingan juga, keluarganya pun nggak pernah ngubungin kita, kira-kira apa yang kita rasakan? Aduh, di mana ya? Kok nggak pernah ada kabar? Kok dia nggak pernah chat aku lagi ya? Sebenarnya dia tuh serius nggak sih sama aku? Ya kan? Terus tiba-tiba undangan si Ikhwan dengan wanita yang lain, dengan akhwat yang lain tersebar dan itu nyampe ke kita. Gimana perasaannya? Gimana perasaannya, Mbak? Ya pasti perasaannya, ih, kok dia nikah sama si ini? Lah, bukannya dia tuh menjanjikan nikahnya sama aku ya? Loh, kok bisa sih? Ih, nggak bener nih. Kayak gitu. Pasti kayak gitu kan? Dan di situ, di kalimat sok tegar itu timbul rasa sakit dalam hati. Kita tuh rasanya kayak yang kita dibodohi, kita tuh dibohongin, kita itu apa ya? Kayak nggak dihargain, pengorbanan kita kayak dianggap angin lalu aja sama si Iwannya, hingga akhirnya dia bisa-bisanya nikah sama yang lain kayak gitu. Nah, hal tersebut gak akan terjadi kalau apa? Kalau kita gak menaruh harapan yang lebih kepada siapapun, kepada manusia siapapun. Jadi ketika kita nantinya gak ngasih harapan apapun ya sama si Ikhwannya, sama siapapun lah pokoknya, ketika mereka ingkar, karena manusia itu kan memang fitrahnya ingkar dan pelupa ya. Manusia itu memang sifatnya seperti itu. Jadi fitrahnya seperti itu. Jadi ketika dia melakukan hal yang sifatnya ingkar, mengingkari janji, maka ya udah gitu loh.
terima aja konsekuensinya, karena kita tuh manusia, kita tuh akan seperti itu, sifat kita kayak gitu. Jadinya kita tuh harus sadar diri lah, jangan terlalu banyak berharap sama manusia, sama Allah aja, kan kita punya Allah, ya nggak? Oke, mungkin segitu aja ya bahasan kita tentang sakit hati, tentang hati. Mungkin kedepannya buat teman-teman jangan baper, jangan gampang baper, jangan gampang menaruh harap. Walaupun sudah khidbah sekalipun, itu bukan jadi suami kamu, dan sudah menjadi hak kamu, sudah menjadi suami kamu ketika sudah ada akad. Oke? Jadi buat teman-teman, jangan baper, dan kalau ta'aruf jangan lama-lama. Keenakan setan, nanti setannya bisa bisik-bisik loh, ya kan? Udah ya, gitu aja. Kalau teman-teman suka, jangan lupa di like, terus di subscribe, juga tekan tombol notifikasinya agar teman-teman gak ketinggalan di channel ini. Terus juga kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa di share ya ke semua media yang teman-teman punya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.